Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Reni Marlina. Oke guys, balik lagi nih ya di channel YouTube aku Reni Marlina. Kita belajar X-Share yuk. Wah, udah lama banget nih ya aku nggak upload video lagi. Insya Allah pada kesempatan kali ini aku bakalan sharing lagi nih ya ke teman-teman X-Share, khususnya kita belajar X-Share yuk atau belajar ekonomi syariah yuk. So stay tune terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu. Nah teman X-Share, jadi langsung aja di video kali ini aku bakalan sharing lagi ke teman-teman X-Share, khususnya yuk kita belajar ekonomi syariah. Dan ekonomi syariah yang akan aku sharing ke teman-teman di video kali ini yaitu mengenai lembaga keuangan non-bank syariah atau biasa disebut kalau secara regulasi itu IKNB syariah. Nah salah satunya adalah dana pensiun. Nah di video aku sebelumnya juga aku sempat sharing juga mengenai dana pensiun ini ya, bagaimana itu definisi, kemudian ada regulasi, kemudian skema dana pensiun yang berlaku di Indonesia saat ini seperti apa. Dan mungkin di video kali ini aku bakalan lebih sharing mengenai dana pensiun syariah. Nah, dana pensiun syariah ini hadir kalau kita merujuk kepada regulasi itu ada yang namanya peraturan OJK gitu ya, atau POJK nomor 33 tahun 2016 mengenai dana pensiun yang menjalankan dana pensiun sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dana pensiun sendiri yang berlaku di Indonesia itu terbagi menjadi dua jenis nih teman-teman X-Share. Yang pertama adalah DPPK atau dana pensiun pemberi kerja. Kedua adalah DPLK atau dana pensiun lembaga keuangan. Masing-masing dana pensiun ini memiliki produk syariahnya. Kalau DPPK itu adalah dana pensiun pemberi kerja, yang mana yang mendirikan dana pensiun ini adalah pemberi kerja seperti perusahaan-perusahaan yang mengelola khusus karyawan di perusahaan itu saja. Contohnya dana pensiun Pertamina, kemudian dana pensiun Telkom, dan masih banyak lagi. Dan syariahnya apakah ada? Ada dong. Nah ini secara berdasarkan riset aku, dana pensiun syariah yang Indonesia ada dana pensiun Muhammadiyah, kemudian ada dana pensiun rumah sakit Islam gitu ya. Pengelolaannya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kedua adalah DPLK atau dana pensiun lembaga keuangan. DPLK ini didirikan oleh bank umum ataupun insuran atau asuransi dan ada produk syariahnya. Kalau DPLK syariah di Indonesia sampai saat ini yang full fledged syariah itu ada DPLK Syariah Muamalat. Adapun DPLK di Indonesia itu yang menjual produk syariahnya juga ada gitu ya teman-teman. So buat teman-teman X-Share nih ya khususnya yang ingin ber-DPLK atau punya dana pensiun, tapi aku kan bukan PNS, aku kan bukan pegawai negeri gitu misalnya, kok bisa dapat pensiun? Nah hadirnya DPLK ini yang tadi aku sebutkan ya, yang didirikan oleh bank umum atau asuransi, ini bisa diikut sertakan gitu ya teman-teman, bisa ikut serta dalam program DPLK ini. Yang tadinya kalau yang mau yang syariahnya teman-teman bisa memilih produk yang syariahnya. Kalau misalkan yang mau full fledged syariah itu ada di DPLK Syariah Muamalat. Nah, bagi teman-teman yang sudah berusia 18 tahun ya, biasanya minimal itu sudah bisa memiliki sudah bisa membuka rekening dana pensiun gitu ya. Nah, jadi ini bisa membantu nih buat teman-teman yang mau merencanakan keuangan pensiun, dan tentunya adanya keberkahan di dalamnya. Insya Allah dana pensiun syariah atau DPLK syariah ini dapat dijadikan pilihan bagi teman-teman yang ingin mempersiapkan keuangan pensiun sejak dini, bukan hanya hasil yang kompetitif yang akan didapat di masa tua, tapi juga keberkahan di dalamnya. So, buat teman-teman yang masih bingung mau merencanakan keuangan pensiun melalui apa, DPLK syariah atau DPLK yang memiliki produk syariah bisa dijadikan solusi buat teman-teman mempersiapkan keuangan pensiun. Karena kalau kita tidak dari sekarang mempersiapkan keuangan pensiun, mau kapan lagi ya teman-teman? Karena banyak sekali benefit yang bisa teman-teman dapatkan pada saat teman-teman bermitra atau membuka rekening tabungan pensiun melalui DPLK ini gitu ya. Yang pertama adalah dari sisi iuran ya, kita menyebutnya iuran atau setoran itu secara fleksibel.
tidak wajib rutin gitu ya teman-teman. Kemudian manfaat pensiun yang akan diterima oleh teman-teman nanti gitu ya, khususnya teman X-Share nih ya, yaitu berupa akumulasi iuran plus hasil pengembangan atau bagi hasil. Wow, bukan hanya hasil yang kompetitif tapi juga ada keberkahan di dalamnya, karena dari sisi pengelolaan itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, mengacu kepada regulasi yang ada di Indonesia saat ini, yaitu POJK nomor 33 tahun 2016. So buat teman-teman, yuk mulai persiapkan keuangan pensiun melalui dana pensiun syariah atau DPLK syariah. Mungkin dari aku cukup sekian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.